X, ini saya garisin aja biar ada pembatasnya. 4X tambah 3Y lebih besar sama dengan 24. Ini dia. Jika X sama dengan 0, berarti 4 dikali 0, 4, X-nya 0, berarti ditambah 3Y lebih besar sama dengan 24. 3Y lebih besar sama dengan 24, karena habis ya 4 kali 0, berarti Y lebih besar sama dengan 24 dibagi 3, Y berarti lebih besar sama dengan 24 bagi 3, 8. Ini berarti titik ordinatnya berarti X-nya 0, Y-nya 8. Oke. Berikutnya, jika Y sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0, masuk ke persamaan yang tadi, tetap sama, masuk persamaan yang tadi. Jika Y sama dengan 0, berarti 4X ditambah 3 kali 0 lebih besar sama dengan 24. Ini 3 kali 0 habis, tinggal 4X. 4X lebih besar sama dengan 24. Kemudian X berarti sama dengan 24 dibagi 4. Ini tadi saya ketinggalan itu kan, nggak apa-apa lah ya. X sama dengan 6, berarti lebih besar sama dengan 6. Berarti kalau kita lihat langsung titiknya, titik ordinatnya sama dengan X-nya dulu. X-nya 6, Y-nya 0. Ini dia. Oke, udah dapat berarti. Untuk yang pertama, persamaan pertama titiknya 04 dengan 80. Untuk yang persamaan kedua 08 dengan 60. Oke, sekarang langsung kita gambar grafik. Oke. Gambar grafik saya sudah buat garis-garisnya ya. Saya sudah buat garisnya. Ini garisnya sudah saya tentukan. Ini pakai penggaris. Ya mudah-mudahan nanti hasilnya tepat. Oke, saya mulai dari persamaan pertama. Oke. Persamaan pertama. Nanti kalian boleh gambar gini juga ya. Langsung pakai penggaris aja. Persamaan pertama, titik pertama ordinatnya. Titik ordinat pertama 0,4. Ini 0. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Itu sumbu Y. Jadi kalau kita buat X-nya 0, berarti X-nya 0 di sini, 0 tetap terus. 0 kan sampai ke atas terus, 0 untuk X. Kemudian Y-nya 4. 1 2 3 4. Berarti ini titik pertama. Titik pertama. Kemudian titik berikutnya 8,0. X-nya 8. Kita cari 1 2 3 4 5 6 7 8. Y-nya 0, berarti nggak naik, tetap di sini. Ini yang pertama. Kita tinggal tarik garis. Mohon maaf, penggaris saya berkarat, maaf lahir batin, damai-damai aja. Oke, 4,8. 40 dengan 8 dengan 80. Oke. Ini nanti untuk persamaan 1. Sekarang kita lihat untuk persamaan 2. Persamaan 2 titiknya 0,8, berarti X-nya 0, Y-nya 8, kemudian 6 dengan 0 berarti Y-nya X-nya 6, Y-nya 0, berarti ini titiknya ini dengan ini. Tarik garis, langsung tarik garis saja. Oke, ini persamaan 2. Oke, ini ada titik potong. Kita lihat. Karena ini dia cuma hanya 2 ya, hanya ada 2 fungsi kendalanya. Ini ada 2 fungsi kendala, kita bisa lihat 2 fungsi kendala, maka garisnya cuma 2. Beda dengan yang kemarin, kalau yang di kasus maksimasi kemarin itu persamaannya ada 3, garisnya 3, ada yang lurus kayak gini. Kalau kalian masih ingat, ada yang lurus kayak gini garisnya, ada yang sejajar dengan sumbu X garisnya. Oke, sekarang kita lihat lebih besar sama dengan itu menunjukkan daerah yang bisa diselesaikan. Ini berarti lebih besar, arahnya ke atas karena lebih besar. Jadi inilah daerah yang diarsir ini merupakan daerah yang memungkinkan. Kita lihat batasnya mana? Garis yang ini. Ini ada titik, saya buat aja namanya titik A. Ini ada titik, namanya titik B. Kemudian ini batasnya ya. Ini ada titik, ini titik C. Kalau titik yang ini sama yang ini nggak usah dihitung karena mereka di daerah yang terlarang, nggak bisa. Ini daerah yang memungkinkan, ini daerah terlarang. Batasnya mana? Ini, garis yang ini.
Ini ya, saya tebalin aja, saya buat 2 garisnya. Ini biar jelas. Ini garisnya, ini batasnya dengan yang ini. Ini dia. Jadi ini batasnya. Jadi batasnya cuma sampai sini. Nggak boleh masuk ke daerah yang minimasi. Nggak boleh sama sekali. Oke, sekarang tinggal kita hitung. Ini grafiknya udah selesai. Ada 3 titik, dapatnya titik A, titik B, titik C. Kita sekarang hitung untuk berapa harganya menggunakan fungsi tujuan. Fungsi tujuan tadi yang ini. Kita buat berarti langkah kelima. Langkah kelima itu kita buat namanya menentukan nilai optimasi. Oke, fungsi tujuannya tadi udah jelas, Z sama dengan 3X ditambah 6Y. Kita mulai untuk titik pertama. Titik pertama, titik A. Titik A. Koordinatnya kita lihat, ini ya titik A. Ini berarti koordinatnya X-nya 0, Y-nya 8. Oke, X-nya 0, Y-nya 8. Ini X-nya 0, Y 8. Sedangkan titik B, koordinatnya belum diketahui karena ini garis potong, nanti harus kita hitung. Kemudian untuk titik C, koordinatnya ini X-nya 8, Y-nya 0. Kita hitung dulu untuk titik A. Titik A kan udah dapat tadi. Titik A, koordinatnya 0,8. Ini dia. Oke, kita masuk langsung ke sini. Langsung kita masukkan Z sama dengan 3. X-nya 0 berarti 3 kali 0 ditambah Y-nya 8, 6 kali 8. Oke. 3 kali 8, 3 kali 0, 0 tambah 4 kali 8 berarti 48 untuk Z1. Anggap aja Z1 atau ZA. Untuk ZA. Kemudian untuk ZB. Titik B. Koordinatnya kan belum diketahui tuh. Ini koordinatnya belum diketahui. Karena koordinatnya belum diketahui, yang ini kita harus selesaikan dengan cara melakukan eliminasi. Kita gunakan metode eliminasi aja. Untuk eliminasi saya buat di sebelah sini aja ya. Di sebelah sini, nanti kalau kurang baru sebelah sana. Itu eliminasi. Persamaannya kita lihat tadi, ini karena garisnya dibentuk dari persamaan titiknya ya. Titiknya dibentuk dari persamaan 1 dengan persamaan 2, berarti kita harus buat persamaannya seperti itu juga. Saya tuliskan dulu persamaannya. 2X tambah 4Y lebih besar sama dengan 16. Kemudian 4X tambah 3Y lebih besar sama dengan 24. Ini dia. Ini persamaan kita. Yang persamaan kita tadi ya. Oke. Ini kan tidak ada yang bisa dikurangkan 1 nih. Bisa aja sih sebenarnya ini kita kurangkan jadi Y. 4 kali 3 jadi Y. Tetap aja tapi nggak bisa, sama aja karena 2 variabelnya tetap hidup. Jadi saya rasa memang harus kita kalikan aja. Ini saya kalikan 2 supaya nanti 4X nya ini mati. Ini saya kali 2, dikali 2 berarti nanti hasilnya, ini hasilnya 4X ditambah, ini ya hasilnya ya, hasilnya 4X, coba bisa dilihat ya, 4X ditambah 8Y, ini karena dikali 2 berarti jadi 4X tambah 8Y lebih besar sama dengan yang sebelah kanan juga harus dikalikan, dikali 2 berarti 32. 16 kali 2 32. Yang ini tetap 4X ditambah 3Y lebih besar sama dengan 24. Ini sudah bisa kita kurangkan. Jadi ini 4X nya habis. Ini kan 4X nya habis, tinggal 5Y lebih besar sama dengan, ini kita hitung sisanya 8. 32 kurang 24, 8. Berarti Y lebih besar sama dengan 8 bagi 5. Berarti Y lebih besar sama dengan 8 dibagi 5, 1,6. Oke, 1,6. Ini kira-kira ya. Nanti hitung sendiri pakai kalkulator, kalau salah makdir batin. Berikutnya